Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul di sini dan ikhlas memperjuangkan kemuliaan Islam, kiranya Allah redha dan Allah akan dipertemukan dan dikumpulkan nanti kita di akhirat kelak bersama-sama orang-orang yang sholihin. Para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini saya akan menggunakan sebaik-baiknya dalam menyikapi penolakan kenaikan BBM. Para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kenaikan BBM ini adalah tidak lain kecuali hanya menyengsarakan rakyat. Baru saja rakyat bangun dari penyakit yang diderita selama 2 tahun dengan adanya virus corona, dengan adanya pandemi 19. Baru saja masyarakat kita, pedagang mulai tertawa, ibu-ibu mulai tersenyum. Tiba-tiba terdengar suara-suara yang menyakitkan, yaitu kenaikan BBM yang menyengsarakan itu. Kabar ini adalah laksana petir di siang hari. Terasa sakit hati masyarakat. Terasa gambaran begitu sulit yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab penghasilan yang dia hasilkan adalah sungguh sangat berkurang. Sementara barang-barang dengan BBM naik, semuanya ikut naik. Para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenaikan BBM ini dengan anggapan bahwa rakyat adalah menjadi beban negara, itu sesungguhnya adalah pandangan kapitalis. Yang kapitalis ini adalah yang menyebabkan bangsa ini adalah bangsa yang miskin. Kapitalis inilah sebagai penjajah bangsa kita. Yang bangsa kita ini adalah bangsa yang terbelakang. Karena itulah pandangan bahwa rakyat ini menjadi beban, lalu pemerintah menaikkan BBM dengan solusinya, itu adalah tindakan kezaliman. Itu adalah tindakan yang tidak pro bangsanya sendiri. Itu adalah tindakan nyata-nyata mereka sebagai oligarki yang memang tujuannya adalah untuk menyengsarakan rakyat. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada para pemimpin dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian wahai para pemimpin
untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada rakyat. Dan ia diangkat adalah untuk mengurus rakyat. Sementara mengurus rakyat adalah amanah. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan Majelis Zikir Ratibul Hadad menolak kezoliman pemerintah, menolak kenaikan harga BBM, serta saya mengajak kepada para alim, tidak cukup kita hanya menolak kezaliman ini, karena apabila tolakan-tolakan kita tetap negara masih menggunakan ideologi kapitalis, maka terus bangsa ini semakin hari semakin miskin. Rubah sistem negara kita dengan sistem yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ideologi Islam dengan tegaknya syariah dan khilafah sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan problematika umat, sehingga bangsa ini bisa menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Takbir. Para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.